Halo, hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengerjakan perusahaan dagang sedap pandang yang soalnya saya berikan pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah mencoba menganalisis masing-masing transaksi masuk ke dalam jurnal khusus yang mana. Mengingat di perusahaan dagang ada 5 macam jurnal khusus. Ada jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Nah, setelah diklasifikasi seperti ini ya, minggu yang lalu sudah kita lakukan. Lalu kita masukkan ke dalam masing-masing jurnal khusus. Nah, di sini sudah dikerjakan jurnal khususnya sesuai dengan transaksi yang ada. Jurnal pembelian, dari sekian banyak transaksi yang masuk ke jurnal pembelian itu adalah transaksi tanggal 3, 8, 11, 19, dan 31. Masing-masing kalau sudah dimasukkan ke jurnal khusus, lalu dijumlah. Debit pembelian 12.750.000, debit peralatan 1.500.000 rupiah, dan kredit utang dagang jumlahnya 14.250. Bagaimana dengan hasil kerjamu? Semoga sama ya. Kemudian yang kedua adalah jurnal penjualan. Saya pernah memberi informasi bagaimana cara membaca jurnal penjualan. Meskipun kolomnya hanya satu, tetapi ini dibacanya ada 2 nama akun. Yang pertama adalah debit piutang dagang senilai Rp7.500.000 dan kredit penjualan senilai Rp7.500.000. Semoga jurnal penjualan yang kalian buat juga sama ya. Yang berikutnya jurnal penerimaan kas. Adapun transaksi yang masuk ke jurnal penerimaan kas adalah transaksi tanggal 1, 5, 15, 21, 25, dan 30. Kemudian masing-masing jumlahnya adalah debit kas Rp25.850.000, kredit penjualan Rp4.500.000, kemudian modal awal Rp10 juta, utang bank Rp10 juta, pendapatan usaha kalau dijumlah senilai Rp1.350.000. Jadi total kolom serba-serbi yang ada di kredit sebesar Rp21.350.000. Kemudian yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas. Ini jurnal yang paling banyak diisi dari transaksi PD sedap pandang. Adapun tanggal yang diisikan antara lain tanggal 4, 6, 7, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 29, dan 31. Masing-masing kolomnya pun dijumlah. Debit utang dagang senilai Rp12.750.000, debit pembelian senilai Rp7.250.000, kemudian kolom serba-serbi dengan macam-macam nama akunnya, silakan dicocokkan dengan hasil kerjamu. Ada sewa dibayar di muka, perlengkapan, beban gaji, beban angkut penjualan, price, kemudian beban serba-serbi, dan beban angkut pembelian. Jumlah dari kolom serba-serbi di debit sebesar Rp8.800.000. Kemudian kredit kas senilai Rp28.635.000 dan terakhir ada potongan pembelian senilai Rp165.000. Silahkan dicocokkan dengan hasil kerjamu masing-masing. Yang terakhir adalah jurnal umum.
Yang diisikan dalam jurnal umum adalah transaksi tanggal 4, 9, dan 16. Masing-masing berkaitan dengan retur, baik retur pembelian maupun retur penjualan. Jumlahnya adalah debit Rp1.200.000. Setelah proses memasukkan transaksi ke dalam jurnal khusus, langkah berikutnya adalah membuat rekapitulasi jurnal khusus. Seperti ini bentuknya. Rekapitulasi jurnal khusus dicatat setelah kalian semua menyelesaikan jurnal khusus. Bentuk kolomnya disesuaikan dengan banyak sedikitnya nama akun yang terdapat dalam jurnal khusus. Mestinya rekapitulasi ini dibuat nanti ketika kalian selesai memposting. Namun juga baik jika dilakukan sebelum posting sehingga dapat untuk mencocokkan apakah jumlah debit sama dengan jumlah kredit di masing-masing jurnal khusus. Nah, kalau sudah rekapitulasi jurnal khusus ini dilakukan dengan memindahkan jumlah dari masing-masing kolom di nama akun setiap jurnal khusus. Misal, di jurnal pembelian ada nama akun pembelian, jumlahnya Rp12.750.000. Jumlah ini akan dipindahkan ke rekapitulasi jurnal pembelian. Nanti dari sini kita dapat melihat cek balance-nya antara debit dan kredit pada jurnal pembelian. Demikian juga dengan kolom peralatan. Di sini karena hanya satu, maka kita pindahkan satu nominal ini, peralatan Rp1.250.000. Nah, maka debit Rp1.250.000 dan utang dagang senilai Rp14.250.000. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa rekapitulasi jurnal pembelian menunjukkan jumlah debit dan jumlah kredit yang sama senilai Rp14.250.000. Cara yang sama digunakan untuk membuat rekapitulasi jurnal yang lain. Jurnal penjualan, misalnya, satu kolom memiliki dua nama akun, maka nanti dituliskan saja ada piutang dagang, ada penjualan yang nominalnya sama, maka nanti jumlahnya juga sama. Kemudian jurnal penerimaan kas. Ada nama akun apa saja yang di jurnal penerimaan kas? Oh, ternyata di kolom debit ada kas, ada potongan penjualan. Jika tidak ada nominalnya, tidak usah pindah ke kolom rekap. Tapi jika ada nominalnya, silakan dipindah. Ingat, yang diambil adalah jumlahnya, sehingga nanti dapat diketahui berapa jumlah debit dan kredit keseluruhan pada jurnal tersebut. Silahkan kalian membuat rekapitulasi, boleh di Microsoft Excel atau Microsoft Word. Yang jelas, jika kalian membuat di Microsoft Excel, nanti akan lebih mudah untuk penjumlahan. Rekapitulasi dibuat untuk semua jurnal khusus, termasuk jurnal umum. Nah, saya akan memperlihatkan jumlah akhirnya, sehingga nanti kalian dapat mencocokkan dengan hasil kerja kalian. Untuk jurnal penerimaan kas, jumlah debit dan kreditnya sama, yaitu senilai Rp25.850.000. Jurnal pengeluaran kas senilai Rp28.800.000 dan jurnal umum senilai Rp1.200.000. Semoga pembelajaran hari ini dapat membantu kalian untuk mempermudah memahami siklus akuntansi perusahaan dagang pada tahap pencatatan. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar, selamat mengerjakan.